Perkenalkan, nama saya Meti Samosir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Maka, manajemen sumber daya manusia akan membuat pengelolaan karyawan menjadi optimal melalui beberapa fungsi seperti berikut. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia untuk organisasi. Pertama, mereka bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini melibatkan penentuan jumlah kualifikasi dan kemampuan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia termasuk dalam perekrutan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan yang potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan karyawan. Fungsi lainnya adalah pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Mereka juga terlibat dalam menyediakan kesempatan karir dan pengembangan jenjang karir yang jelas bagi karyawan. Adapun beberapa contoh fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Fungsi ini melibatkan penentuan kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Ini meliputi peramalan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan suksesi, dan analisis GAP keterampilan. Yang kedua, perekrutan dan seleksi. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, merekrut, dan memilih kandidat yang sesuai untuk posisi yang tersedia dalam organisasi. Ini melibatkan penulisan deskripsi pekerjaan, pemasangan iklan, wawancara, dan penilaian kandidat. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Biasanya ini mencakup program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan karyawan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Biasanya manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur. Yang kelima, ada manajemen kompensasi dan manfaat. Biasanya ini melibatkan pengelolaan sistem kompensasi dan manfaat karyawan, termasuk penentuan gaji, insentif, bonus, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada manajemen hubungan karyawan. MSDM bertanggung jawab untuk memelihara hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan, serta antar karyawan satu sama lain. Yang ketujuh, ada manajemen performa dan pemutusan hubungan kerja. Ini melibatkan penilaian kinerja karyawan dan pengambilan keputusan terkait promosi, pemberhentian, atau pemutusan hubungan kerja jika diperlukan. Berikutnya, ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada kaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Berikutnya, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang keenam, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan potensi manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia adalah aspek penting dalam organisasi karena manusia merupakan potensi yang menjadi modal berharga dalam mencapai tujuan perusahaan.
SDM tidak hanya dilihat secara mikro sebagai angkatan kerja suatu wilayah, tetapi juga mikro sebagai aset perusahaan yang berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah cara untuk mengelola dan mengoptimalkan kontribusi manusia dalam mencapai produktivitas maksimal dalam organisasi. Demikian penjelasan materi dari yang saya sampaikan, fungsi dan tujuan sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.